Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sempurnakan istighosah kita dengan kita mengisi nutrisi hati dan pikiran kita agar semakin mantap iman dan takwa kita, utamanya kita sekarang berada di bulan-bulan haji, di mana saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, dan kita di sini juga berdoa mudah-mudahan mereka yang sedang melaksanakan haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang sekarang ini berada di Masjid Istiqlal juga mendapatkan berkah dan rahmatnya, juga dikabulkan doa-doanya, sehingga kita pada masa-masa ke depan juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah. Allahumma amin. Karena sekarang di bulan haji, maka kita akan sama-sama membaca tentang bab haji yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang fadilatul hajj, fadilah haji atau keutamaan haji. Bahwa haji, sejarah haji adalah dimulai pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua nabi kesayangannya, yaitu Ibrahim dan Ismail, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat 127 surat Al-Baqarah, mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian menyaksikan di samping Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim, yang ada, yang sekarang ada kacanya itu ya, yang berwarna emas itu di samping Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, itu namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dulu. Itu Maqam Ibrahim itu dulunya mepet dengan Ka'bah, tapi kemudian karena mengganggu orang tawaf, kemudian digeser. Itu sudah terjadi pergeseran, makanya mungkin kalau tempat bangun Ka'bah kenapa jauh dari Ka'bahnya, karena sudah digeser untuk memudahkan orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai yarfa' qawaid,
Yarfa'u qawaid itu meninggikan, qawaid itu apa? Pondasinya, itu membangun kembali. Karena Ka'bah itu kalau kita baca di sejarah bahwa sebelum Nabi Adam turun itu para malaikat sudah melakukan tawaf di situ, di tempat yang Ka'bah itu. Karena itu dulu sudah ada bangunan di situ. Tapi kemudian oleh Allah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali. Sehingga bentuk-bentuk yang ada sekarang itu adalah batas-batas yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Wa'adzin fin nasi bil haji, wahai Ibrahim, undanglah, serulah nas, orang-orang, bil haji, untuk melakukan haji. Haji itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah kita atau orang datang ke satu tempat berduyun-duyun, itu namanya haji. Sehingga kata haji, yahujju, itu sebenarnya kalau dari bahasa, segi bahasa, tidak mesti berhaji di Arafah. Karena itu kalau kita membaca berita berbahasa Arab, misalnya ada orang yang datang berduyun-duyun, rombongan banyak ke satu tempat, itu dikatakan yahujjuna. Yahujjuna ila makan apa, tempat tertentu. Tapi haji yang kita bahas di sini adalah haji yang sudah terdefinisikan, yaitu ibadah haji, bukan haji secara bahasa. Jadi Nabi Ibrahim disuruh untuk mengundang. Nah, undangan Nabi Ibrahim yang waktu itu kemudian terdengar oleh ruh-ruh kita dulu, masih zaman dulu sebelum kita dilahirkan. Karena pada masa Nabi Ibrahim kita belum lahir, kita masih jadi masih beberapa ruh di mana, di rahim ibu kita juga belum ada. Itu yang terpanggil, kemudian kita pada akhirnya bisa berangkat haji. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang terpanggil. Kalau ada yang belum berangkat haji, sudah terpanggil, cuman kesempatannya yang belum ada. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berangkat haji semuanya ke Mekah. Karena besarnya fadilah, besarnya keutamaan haji yang luar biasa. Terusan ayatnya, ya'tu karijalan, maka orang-orang yang dipanggil itu akan datang rijalan. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda dari Indonesia, naik motor dari Indonesia, ada yang mencoba naik perahu kecil tapi nggak sampai. Ya, ayah kemarin kan beritanya, tapi baru sampai di mana sudah pecah perahu kecilnya. Wa ala kulli dhamirin, ada juga yang naik kuda, naik keledai, naik onta, ya'tina min kulli fajjin amik, yang mereka itu semuanya datang dari fajjin amik, dari pelosok. Amik itu yang jauh, yang dalam aslinya, jadi pedalaman. Dimanapun kalau mendapat undangan maka akan berangkat haji. Maka undangan yang pertama itu bukan visa dari kedutaan Saudi, tapi undangan Allah memang sudah mengundang. Maka nanti fasilitas akan mengikuti undangannya dulu. Karena itu haji itu yang ada yang dari pelosok negeri manapun, katakanlah di Afrika pedalaman, itu juga mereka pergi haji.
karena sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama amara Allah azza wa jalla Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala nabina wa la kulli 'abdin mustafa ayu adzina bin nas bil haji. Nada, maka Nabi Ibrahim berseru saat itu, dan orang-orang yang menjawabnya labbaik, maka berangkat haji. Nabi Ibrahim berseru, ya ayuhan nas innallaha azza wa jal bana baitan fahajju. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah membangun Ka'bah. Bait berarti rumah Allah, maksudnya Ka'bah. Ini istilah ya, rumah Allah, Ka'bah, bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah, bukan. Istilah Baitullah, rumah Allah, karena kalau kita berhaji kita ke sana, Baitullah. Fahajju, maka berhajilah, maka datanglah kemari, itu maksudnya. Maka datanglah kemari, karena ini sudah ada rumah Allah di sini. Wahai sekalian manusia, kemarilah, sudah ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya liyashhadu manafi'a lahum, liyashhadu untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang banyak. Betapa ternyata perjalanan haji itu membawa manfaat yang luar biasa. Manfaat ekonomi. Sebelum kita sampai ke Makkah pun sudah membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Katakanlah di Indonesia, ada yang jual tiketnya, ada yang jual peralatan hajinya, ada travel-travelnya yang berangkatkan. Itu manfaat ekonomi yang luar biasa. Itu baru di Indonesia, belum di sananya. Bahwa pemasukan negara Saudi itu termasuk yang terbesar itu dari adalah haji dan umroh. Saking banyaknya, semakin banyak umat Islam yang berhaji ke Mekah, ke Saudi, maka ekonomi semakin baik di sana pun di kita juga. Karena ekonomi kita juga dengan haji ini jadi ada putaran uang yang sangat besar untuk perjalanan haji ini. Itu manafi'ud dunya, manfaat-manfaat yang kita dapatkan di dunia. Tapi ada manafi' lain, manafi' akhirah. Wa qila at-tijaratu fil mausim, maksudnya manafi' itu perdagangan dalam musim haji. Kambingnya, sembelih kambing, dam. Bayangin kemarin ada ide seandainya boleh kambing dam itu, dam artinya adalah kalau kita hajinya orang Indonesia rata-rata tamattu. Haji tamattu adalah haji yang setelah kita sampai di sana melakukan umroh, kemudian kita lepas kain ihram bebas, itu namanya tamattu. Tamattu dari kata mata, artinya kita menikmati kebebasan. Kenapa menikmati kebebasan? Karena selama kita memakai kain ihram itu masih banyak larangan-larangannya. Nah, supaya kita tidak melanggar larang-larangan nanti, kita pakai tamattu. Kita lepas kain ihramnya setelah kita umroh pertama selesai, umroh haji itu kita lepas kain ihram, kemudian nanti kita pakai lagi ketika sudah mau ke Mina dan Arafah. Nah, itu ada masa bagi yang kloter pertama menunggu sampai hari Arafah itu lumayan lama. Kalau harus pakai kain ihram terus, pertama kain ihramnya lusuh, yang kedua akan kain ihram itu kita kan sulit ya, terutama laki-laki hanya pakai 2 kain putih ya, 2 potong kain putih. Kadang-kadang kita mau tidur pun sulit ya, takut terbuka. Kalau kita tidur kaki kita ngangkat terbuka itu, makanya itu. Nah, untuk memudahkan itu maka kita ambil tamattu. Nah, karena tamattu
eh, mukobil atau komplimennya adalah kita menyembelih kambing dam. Dan itu bayangin kalau seandainya itu secara hukum boleh disembelih di Indonesia, maka akan ada penyembelihan kambing sebanyak kira-kira 220.000 ekor kambing. Nah, itu lumayan itu secara ekonomi, ya enggak? Ini kemarin yang bakul-bakul kambing sudah mulai ngitung-ngitung itu. Cuma dari MUI nampaknya belum. MUI belum MUI mengatakan bahwa secara hukum dam itu harus disembelih di tanah haram. Fatwanya begitu. Fatwanya sudah lama dan kemarin dibacakan lagi fatwa yang lama itu. Seandainya itu boleh, ramai ini perdagangan kambing. Itu manfaat ekonomi. Kemudian manfaat yang lain adalah manfaat di akhirat. Di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan mendapatkan haji mabrur. Walamma sami'a ba'du salaf hadza qala ghafara lahum wa rabbul ka'bati, akan diampuni, kan dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu haji yang diterima oleh Allah karena kita melaksanakannya dengan benar, kita melaksanakan dengan khusyuk, tidak melakukan pelanggaran, itu pahalanya adalah surga. Pahala surga itu satu pahala yang terbesar sudah. Gak ada yang lebih tinggi pahala surga. Kenapa? Kenapa yang mabrur itu dapat surga? Karena perjalanan haji ini luar biasa godaannya, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Dari sejak di sininya pun kita sudah banyak sekali rintangan-rintangan. Sekarang kita daftar haji di Jakarta ini kita mesti menunggu 25 tahun. Ada yang 30 tahun. Bayangkan kalau seusia saya yang hampir 60 harus nunggu, daftar sekarang harus nunggu 30 tahun, berarti 90 tahun nanti. Ya, masih ada nggak? Luar biasa. Ternyata sesuai disampaikan oleh Al-Ghazali bahwa perjalanan haji itu memang banyak godaan yang memang ada jebakan-jebakan yang memang dibuat oleh setan. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Setan-setan itu akan berada di jalur-jalur perjalanan haji, akan menggoda bagaimana supaya orang itu hajinya tidak sah, supaya tidak mabrur. Karena setan itu dia sudah merasa, misalnya orang selama di Indonesia sudah digoda sama setan, sudah berhasil, sudah banyak maksiat, kemudian dia pergi haji dan dia hajinya mabrur, diterima oleh Allah, maka setan nangis. Setan nangis, dia menyesal. Dikatakan laqudanna lahum siratal mustaqim ay tariqu Makkah yaq'udu asy-syaitan 'alaiha liyamna'in nasa minha. Jadi setan-setan itu berderet membacalah orang-orang yang berangkat haji itu sampai ke jalan menuju Mekah. Itu pasti ada godaan-godaan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajjal baita falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumin waladadhu ummuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji ke Baitullah falam yarfuth, tidak, yarfus itu adalah sesuatu hal yang berbau seksualitas, ya, birahi, misalnya merayu-rayu atau ngomong-ngomong hal-hal yang terkait yang menjurus ke sana, atau bahkan melakukan walaupun dengan istri sendiri kalau masih dalam perjalanan haji,
tidak boleh. Walam yarfus, walam yafsuk, tidak berbuat dosa besar. Fasik, yafsuk itu tidak berbuat dosa lah dalam haji, tidak boleh ya. Kharaja min dzunubihi, dia akan keluar dari dosa-dosanya itu kayaumin waladadhu ummu, seperti halnya kita saat dilahirkan oleh ibu kita masih bersih, kita nggak punya dosa. Kita seperti itulah orang yang haji mabrur, itu dia akan bersih, putih, laksana pori, kain putih yang tidak ada nodanya. Wa qala aidan, Nabi kita juga bersabda, ma ru'ya syaitanu fi yaumin asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadhu minhu yauman Arafah. Bahwa setan itu pada hari Arafah itu akan kelihatan ahqar, jelek, sejelek-jeleknya, kurus ya, kurus, asfar, asghar menjadi kecil, bentuknya mengecil ya, kurus, kemudian ahqar di pada hari Arafah. Kenapa? Dzalika lima yara min nuzulir rahmah wa tajawuzillahi subhanahu 'anil dzunubil 'idham. Itu karena setan menyaksikan pada hari Arafah itu orang-orang yang berhaji itu mendapatkan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, wa tajawuzillahi subhanahu wa ta'ala dzunub, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh yuqal inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-wuquf bi Arafah. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali di Arafah, maksudnya lagi haji itu. Makanya kalau kita nanti kesempatan pergi haji, Bapak Ibu sekalian, pada hari Arafah itu jangan disia-siakan, benar-benar untuk berdoa, beristighfar, beribadah, mendekat pada Allah, sehingga benar-benar dapat ampunan. Dan itu adalah paling besar ya, pahala paling besar, yaitu haji. Waqad asnahdahu Ja'far bin Muhammad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara ba'dul mukashifin al-muqrabin anna iblisa la'anatullah alaihi dhahara fi suratin syahsin bi Arafah. Orang-orang yang mukasyafah, orang alim yang bisa melihat iblis di Arafah ya. Iblis menyerupakan dirinya dengan seseorang, faidha huwa nahilul jism, kurus kering ya. Iblis itu kelihatannya kurus kering, musfirul laun, mukanya kuning, kena hepatitis A kali ya atau liver ya, musfirul laun, bakil ain, matanya berderai air mata, maksufuz zahr. Jadi iblis itu kelihatannya begitu, kurus, kering, muka kuning, mata berderai air mata gitu ya. Kemudian ditanya, maladzi abka ainak, apa yang bikin kamu menangis berderai begitu? Qala khurujul haji ilaihi bila tijarah, yaitu orang-orang pada pergi haji ke Arafah dengan tulus ikhlas, itu yang bikin iblis itu menjadi kurus, menjadi sedih, menjadi sengsara, karena selama ini sudah menggoda manusia, ternyata gagal. Upayanya selama ini gagal total ketika orang itu berhaji. Karena itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa fadilahnya haji ya. Wa qala famal ladzi ghayyara launak, apa yang bikin warnamu berubah jadi kuning, kekuning-kuningan ya. Qala ta'awunul jamaah ala ta'ah, yaitu ta'awunul jamaah haji saling tolong menolong dalam ketaatan pada Allah. Itu yang bikin dia cemas sehingga mukanya kuning.
Walau ta'awanu 'alal ma'siyah kana ahbu ilayya. Seandainya orang-orang jamaah itu bekerja sama untuk maksiat, maka iblis yang senang. Dia tidak jadi kurus dan warna kulitnya menjadi kuning atau mukanya menjadi kuning. Qala faman ladzi qasafa dhahrak? Qaulul 'abdi as'aluka husnal khatimah. Yang menjadi punggungnya terbolong lah, kayak sundil bolong gitu ya. Itu adalah doa para jamaah haji. Ya Allah, as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon agar husnul khatimah. Ini bagi iblis sangat-sangat disayangkan, karena dia merasa gagal. Ternyata selama ini dia apa yang dikerjakan itu tidak berhasil. Aqulu ya wailati mata yu'jibu hadha bi'amalihi akhafu ayyakuna qad fatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi hajan aw mu'tamaran famata ujrilahu ajral hajj wal mu'tamir. Barang siapa yang pergi haji namun di tengah jalan ternyata takdir ajal menjemput, meninggal, atau berangkat umroh tapi belum sampai ke Mekah sudah meninggal, itu dapat pahala sama dengan orang yang seperti dia sudah melaksanakan haji atau umroh. Ini fadilah haji. Wa man mata fi Uhud fi ahdil haramain lam yu'rad lahu wa lam yuhasab. Barang siapa yang meninggal di dua tanah haram itu Mekah dan Madinah, haramain ya, tanah suci, itu lam yuhasab, nanti tidak dihisab di hari kiamat. Luar biasa. Karena itu banyak orang-orang itu berharap di sana itu meninggal dunia, banyak itu, karena supaya tidak dihisap lagi. Luar biasa, banyak yang begitu, yang tahu fadilah haji. Artinya orang yang berhaji sudah ikhlas banget. Seandainya meninggal di sana itu juga bukan kerugian. Mungkin keluarganya merasa kehilangan, tapi seharusnya bangga, karena dia akan masuk surga secara langsung tanpa dihisap lagi. Wa qila lahu udkhul jannah, masuklah ke surga, sudah tidak dihisab, nanti langsung masuk surga. Wa yarwi an Ali wa yurwa an Ali bin Muwaffaq qala hajjatu sanah falamma kana lailatul arafah nimtu bima'na fi masjidil khaif fara'aitu fil manam ka'anna malakaini qad nazala minas sama'i 'alaiha thiyabun. Nah, ini saya kira sudah cukup ini, karena tidak perlu lama-lama, kita belum sholat ya. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian tentang fadilah haji. Maka bagi yang belum haji, berniatlah untuk haji dan berupaya untuk melakukan haji dengan mendaftar, ya usaha. Nanti Allah yang akan memberikan jalannya. Kalau sekarang ini masih harus menunggu lama, mudah-mudahan nanti pada fase berikutnya menunggu itu tidak perlu lama lagi, karena Masjid Mekah itu sedang dilakukan pelebaran yang luar biasa untuk bisa menampung jamaah haji yang lebih banyak. Nanti kalau pelebaran perluasan itu sudah berhasil, berarti bisa jadi jamaah haji dari Indonesia itu jumlah ditambah, misalnya 250 yang sekarang itu 221, misalnya, akan mempercepat. Tapi yang penting usaha saja dulu, mendaftar,
kemudian tawakal ala Allah, Allah yang akan menentukan jalannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an wa huwal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.